Mungkin teman-teman lihat di luar sana ya, baik sekali orang-orang yang miliarder itu punya bisnis baik banget. Ada yang punya franchise di sana, terus saya kerjain freelance di luar negeri, terus saya jadi video editor, terus saya jadi apa. Ini baik banget. Dan apakah itu bisa buat jadi miliarder? Bisa. Tapi kalau kalian pengen hit dari 1M ke depannya ya, terus saya dari 1M ini lu pengen naik level ke 10, ya terus naik level ke 50M, naik level ke 100M, ini nggak achievable. Ya jadi lu harus belajar punya satu T-shape skill, ya belajar buat bikin yang terbaik di bidang lu, dan nggak banyak bencaran lu gitu ya. Karena orang yang miliarder itu fokusnya banyak ya, tapi triliuner ini dari beberapa orang yang gue kenal itu fokusnya cuma satu. Mereka itu cuma kerjain satu hal. Selanjutnya ya, belajar buat ngerti finance sedikit ya, karena menurut gue udah sering banget bilang ya, finance itu endgame dari segalanya ya. Jadi ketika lu misal kerja freelance, lu ngerjain apapun itu di luar sana ya, finance itu endgame ya dari segalanya ya. Jadi kalau lu kerja, ujung-ujungnya lu bahkan investasi di saham atau lu taruh di deposito aja, itu udah masuk ke financial market. Jadi menurut gua ya, ada sedikit knowledge, ada sedikit pengetahuan tentang financial market ya, nggak harus ngerti technical chart dan sebagainya ya. Setidaknya lu ngerti sedikit ya tentang finance ya, lu setidaknya ngerti cara mengelola keuangan, debit kredit dan sebagainya, lu ngerti cara bikin laporan keuangan lu sendiri ya, belajar buat lapor pajak dan sebagainya, itu udah cukup ya. Jadi menurut gua ya, sebelum lu jadi miliarder muda, lu pastiin buat ngerti ini sedikit ya. Ketika kalian masih under 1 miliar ya, waktu atau resource yang kalian paling baik yang kalian punya itu waktu, justru bukan uang. Jadi kan belajar buat tuker waktu kalian sebaik-baiknya buat hasilnya jadi uang. Tapi ketika teman-teman ini masih belum hit 1 miliar pertama, belajar buat tuker waktu kalian sebaik-baiknya buat uang. Jadi belajar buat tuker waktu kalian sebaik-baiknya buat hasilin uang. Ketika lu masih under 1 miliar, waktu kalian belum seberharga itu. Tapi ketika lu udah punya sistem ya, lu udah kenal orang, lu udah punya bisnis A, lu udah punya ratusan karyawan dan sebagainya, di situ waktu lu baru berharga. Mungkin teman-teman lihat di luar sana ya, baik sekali orang-orang yang miliarder itu punya bisnis baik banget. Ada yang punya franchise di sana, terus saya kerjain freelance di luar negeri, terus saya jadi video editor, terus saya jadi apa. Ini baik banget. Dan apakah itu bisa buat jadi miliarder? Bisa. Tapi kalau kalian pengen hit dari 1M ke depannya ya, terus saya dari 1M ini lu pengen naik level ke 10, ya terus naik level ke 50M, naik level ke 100M, ini nggak achievable. Ya jadi lu harus belajar punya satu T-shape skill, ya belajar buat bikin yang terbaik di bidang lu, dan nggak banyak bencaran lu gitu ya. Karena orang yang miliarder itu fokusnya banyak ya, tapi triliuner ini dari beberapa orang yang gue kenal itu fokusnya cuma satu. Mereka itu cuma kerjain satu hal. Selanjutnya ya, belajar buat ngerti finance sedikit ya, karena menurut gue udah sering banget bilang ya, finance itu endgame dari segalanya ya. Jadi ketika lu misal kerja freelance, lu ngerjain apapun itu di luar sana ya, finance itu endgame ya dari segalanya ya. Jadi kalau lu kerja, ujung-ujungnya lu bahkan investasi di saham atau lu taruh di deposito aja, itu udah masuk ke financial market. Jadi menurut gua ya, ada sedikit knowledge, ada sedikit pengetahuan tentang financial market ya, nggak harus ngerti technical chart dan sebagainya ya. Setidaknya lu ngerti sedikit ya tentang finance ya, lu setidaknya ngerti cara mengelola keuangan, debit kredit dan sebagainya, lu ngerti